Saudari-saudaraku terkasih, anak-anak, rekan-rekan muda, ibu bapak, para suster, bruder, dimanapun Anda berada, berkah dalam. Semoga Anda bersama keluarga, juga komunitas, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Saudari-saudaraku terkasih, pada kesempatan yang sungguh luar biasa ini, saya akan mengajak Anda semua untuk kembali melihat, mensyukuri, dan mendalami sakramen-sakramen yang dimulai dari sakramen baptisan. Ini adalah langkah kita semua di dalam upaya untuk menanggapi tahun katekese yang kita lakukan bersama di KVKPAN Kedu ini. Saudari-saudara, kita semua pasti sebagai orang Katolik sudah dibaptis, kecuali yang belum loh ya, yang katekumen ya. Tapi yang sudah dibaptis pasti ada yang sudah dibaptis ketika masih bayi, anak-anak, atau sudah baptis dewasa. Nah, apa sebetulnya makna baptisan itu bagi kita semua? Dan kita akan belajar dari Katekismus Gereja Katolik atau kita singkat KGK. Nah, kita akan mengambil KGK nomor 212 sampai 216. Bagaimana KGK ini memberikan catatannya? Dikatakan di sini, pembaptisan suci adalah dasar seluruh kehidupan Kristen, pintu masuk menuju kehidupan dalam roh dan menuju sakramen-sakramen yang lain. Artinya apa? Artinya baptis ini memang menjadi gerbang utama untuk sakramen-sakramen yang lain. Masih ingat kan ada berapa sakramen yang kita miliki sebagai gereja Katolik? Ya, betul, ada 7 sakramen. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama yang menjadi awal dasar seluruh kehidupan Kristen. Dilanjutkan demikian, oleh pembaptisan kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai putra-putri Allah. Kita menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan ke dalam gereja, ikut serta dalam perutusannya. Maka baptis bukan sekadar saya kemudian mendapatkan nama baru, ada nama santo, santa, orang-orang kudus. Tetapi ternyata baptis itu juga memasukkan kita dalam hidup ilahi sebagai anak-anak Allah dan bahkan menjadi anggota-anggota Kristus. Karena kita juga dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, nama Bapa dan nama Roh Kudus. Dan dengan demikian kita pun mendapatkan perutusan. Ya, bahkan karena baptisan itu kita mendapatkan perutusan yang sama dengan tritugas Kristus, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja atau gembala. Nah, dalam KGK dilanjutkan artikel 214 atau nomor 214 sampai 216. Ada 3 hal yang dikatakan apa ini sakramen baptis. 214 KGK mengatakan begini, orang menamakannya pembaptisan sesuai dengan ritusnya. Membaptis dalam bahasa Yunani ini dinyatakan dengan kata baptizein, artinya mencelup. Ya. Pencelupan ke dalam air melambangkan dimakamkannya katekumen ke dalam kematian Kristus, dari mana ia keluar melalui kebangkitan bersama Dia sebagai ciptaan baru. Jadi arti pembaptisan yang pertama ini memasukkan orang di dalam hidup Kristus sendiri dengan wafatnya sekaligus juga dengan kebangkitannya. Ya, jangan lupa ya. Jadi makna pembaptisan itu sekaligus memasukkan kita dalam kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, 215. Sakramen ini juga dinamakan permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena ini menandakan dan melaksanakan kelahiran
dari air dan roh. Nah, jadi baptisan kita tahu ada materianya, ada formanya. Materianya adalah air yang dicurahkan atau ketika seseorang ditenggelamkan ke air. Itu materia baptisan. Lalu formanya, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu. Jadi baptisan ada formanya, ada materianya. Dan permandian ini juga dinamakan lahir kembali dalam roh. Karena bukan hanya dengan air, tetapi juga dengan roh. Ya. Kemudian KGK 2:16 mengatakan, pembaptisan ini juga dinamakan penerangan. Karena siapa yang menerima pelajaran atau katekese ini diterangi oleh roh. Karena di dalam pembaptisan ia telah menerima sabda, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Maka orang yang dibaptis itu setelah menerima terang menjadi putra terang. Ya, malah menjadi terang itu sendiri. Maka tidak heran kita ingat juga di Injil Matius ya, bab 5 ayat 13-15, Tuhan Yesus mengatakan, kamulah garam dunia dan kamulah terang dunia. Dibaptis di dalam Yesus Kristus, kita juga ada hidup di dalam terang. Oleh karena itu, saudari-saudara, mari kita syukuri rahmat sakramen baptisan yang telah kita terima. Karena kita dengan baptisan lahir kembali, hidup kembali sebagai anak-anak Allah, dan kita juga menjadi murid-murid Kristus, sekaligus kita menjadi terang di dalam roh Allah sendiri. Oleh karena itu, mari kita hidupi, kita syukuri, dan semoga kita tetap setia menjadi orang Katolik yang tangguh, yang juga teguh, serta terus menjadi berkat bagi siapapun juga, karena baptisan menjadikan kita semakin manusiawi dan juga sekaligus memiliki rahmat ilahi. Selamat untuk baptisan yang telah kita terima. Mari menjadi orang Katolik yang sejati. Tuhan memberkati, berkah dalam.